Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua tetap ada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap pula untuk mensyukuri nikmat sehat ini sehingga Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Teman-teman semua, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan belajar Asmaul Husna kita. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan jauh lebih mengenal tentang Asmaul Husna dan akan membahas mengenai contoh-contoh perilaku ketika kita mengimani Asmaul Husna ini. Tak panjang kalam, langsung saja. Ada 4 dari 99 Asmaul Husna yang akan kita jabarkan, yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Alim, yang maha mengetahui atau memiliki ilmu. Ada Al-Khabir, yang kedua, yakni maha teliti. Ada As-Sami', yaitu maha melihat. Dan Al-Bashir, yaitu maha mendengar. Baik, langsung saja kita lihat Al-Alim, ya, yaitu maha mengetahui atau maha memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Teman-teman, untuk meyakinkan teman-teman bisa melihat ya surat Al-An'am ayat 59. Ya, ini adalah ayat untuk mempertegas bahwa Allah itu maha mengetahui. Kita coba lihat redaksinya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di darat dan di laut. Dan tidak sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitabnya yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, ini ayat ini sudah memperjelas bahwasanya Allah memang Al-Alim, maha mengetahui. Nah, berikut adalah perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim ini. Oke, yang pertama, tidak bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Karena ilmu Allah itu banyak dan luas, sehingga kita harus semangat dan gigih untuk menuntut ilmu. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama maupun ilmu dunia. Yang ketiga, sampaikan hak ilmu, yaitu diamalkan dan disampaikan. Nah, terkait poin ketiga ini, Mr. menggarisbawahi bahwasanya ilmu yang kita dapatkan jangan sampai hanya mengendap di otak saja, melainkan harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah diamalkan, kita pun berkewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Karena dakwah itu adalah kewajiban kita semua. Nah, poin selanjutnya yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, silakan berlomba-lomba untuk mencari sebanyak-banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tidak bersikap sombong, sok tahu dan tinggi hati. Nah, ini konsep bagi orang yang berilmu itu adalah seperti konsepnya padi. Semakin berisi, maka akan semakin merunduk. Mister di sini tampilkan ilustrasi terkait Al-Alim, ya, bahwasanya menuntut ilmu teman-teman itu harus dengan semangat, ya. Ketika di sekolah maupun ketika di rumah, ketika belajar mandiri, tetap sama-sama harus bersemangat. Karena teman-teman semua sudah dimudahkan dengan
didekatkannya teman-teman dengan ilmu. Ya. Coba bayangkan teman-teman, ketika kita melihat para ulama kita terdahulu, ketika menuntut ilmu, ya, salah satu contoh saja Mister sampaikan, yakni Jabir bin Abdullah, yang ketika itu tertarik dengan suatu hadis tentang gambaran padang mahsyar, ya, yang harus menemui gurunya, yaitu di Suriah, ya, di Suriah atau Syam. Nah, sedangkan Jabir ini ada di Hijaz atau Arab Saudi. Bayangkan teman-teman, ya, dari Arab Saudi ke Suriah itu membutuhkan waktu bukan 1 pekan, tapi 1 bulan perjalanan. Dan itu dilalui oleh Jabir sehingga Jabir mendapatkan hadis tersebut, mendapatkan ilmu tersebut. Bayangkan teman-teman, ini menjadi motivasi buat kita, ya, bahwasanya pendahulu kita sudah mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana cara untuk menuntut ilmu dengan semangat walaupun jarak yang begitu jauh. Sekarang kita sudah didekatkan dengan ilmu. Makanya tidak ada lagi kata malas untuk belajar menuntut ilmu. Nah, selanjutnya adalah Al-Khabir, yang maha teliti. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini mendatangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha teliti. Dipertegas dengan ayat Al-Qur'an, ya, surat At-Taubah ayat 16. Di akhir ayatnya berbunyi wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sehingga dengan Asmaul Husna Al-Khabir ini, ya, kita bisa mengimplementasikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Yang pertama, tidak menjadi manusia pendusta dan munafik. Karena sungguh Allah tahu, ya, apa yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sikap pendusta atau munafik. Yang kedua, selalu berhusnuzon terhadap Allah dan orang lain. Yang ketiga, senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang diperoleh. Yang keempat, mengerjakan sesuatu perbuatan dengan teliti dan cermat. Yang kelima, mampu mengenali diri dan mengenali tujuan hidup kita. Nah, insya Allah ketika kita sudah mengenali diri kita dan mengenali tujuan kita, kehidupan kita akan tertata dengan baik. Nah, itu perilaku yang tercermin ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Khabir. Yang ketiga, itu ada As-Sami', ya, artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Ini ayat yang mendukung bahwasanya Allah itu benar-benar maha mendengar. Ya. Di akhir surat Al-Baqarah ayat 256, ya, berbunyi, dan Allah lah maha mendengar lagi maha mengetahui. Wallahu sami'un alim. Nah, ini adalah perilaku ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna As-Sami'. Yang pertama, menjaga perkataan dan perbuatan sebaik mungkin, ya, karena perkataan yang keluar dari lisan kita itu akan terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendengarkan yang baik-baik saja. Yang ketiga, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa. Ya. Doa yang kita panjatkan insya Allah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan Allah kabulkan. Makanya
jangan sampai putus asa ketika misalkan satu doa kita belum diijabah. Insya Allah akan Allah ijabah, makanya jangan berputus asa untuk berhenti berdoa. Yang selanjutnya, tidak tuli terhadap orang sekitar kita yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Kita harus mendengar ketika ada orang yang membutuhkan, kita harus siap siaga untuk membantunya. Nah, yang keempat itu Al-Bashir, yaitu Maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basyirum bima ta'malun. Nah, ini ayat yang mempertegas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat. Dan ini adalah perilaku ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Asmaul Husna Al-Basyir. Mata harus digunakan untuk melihat yang baik dan yang halal. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tidak apatis atau tidak acuh tak acuh apabila melihat orang lain sedang menderita atau membutuhkan pertolongan. Jadi ketika kita melihat saudara kita membutuhkan pertolongan, langsung kita tolong. Yang ketiga, mengamati seluruh benda-benda yang ada di alam semesta ini, baik gunung, laut, matahari, dan sebagainya, guna menambah keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertafakur. Yang keempat, berhati-hati dalam bertindak walaupun sedang sendiri, sebab Allah mampu mengawasi hambanya walaupun di balik gunung sekalipun. Nah, ini perilaku yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat atau sikap Maha melihat. Nah, itu penjelasan dari 4 Asmaul Husna. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmahnya yang pertama, lahirnya potensi tauhid, melahirkan sikap baik sangka, lahirnya sikap tabah, lahirnya sikap tawakal, terlepas dari akhlak tercela dan terhindar dari kemusyrikan. Nah, di akhir pertemuan hari ini, Mister akan sajikan sebuah kisah pembuktian keberimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan, Abdullah bin Dinar berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju ke Mekah. Di tengah perjalanan, bertemulah mereka berdua dengan anak gembala. Khalifah pun hendak mencoba menguji si gembala itu. Wahai anak gembala, jualah kepadaku seekor anak kambing dari termakmu itu, ujar Amirul Mukminin. Aku hanya seorang budak, jawab si gembala. Khalifah pun membujuk. Kambing itu amat banyak. Apakah majikanmu tahu? Tidak. Majikanku tidak tahu berapa ekor jumlah kambingnya. Dia tidak tahu berapa kambing yang mati dan berapa kambing yang lahir. Dia tidak pernah memeriksa dan menghitungnya. Khalifah terus mencoba membujuk. Kalau begitu, hilang satu ekor kambing, majikanmu tidak akan tahu. Atau katakan saja nanti kepada tuanmu, anak kambing itu dimakan serigala. Ini uangnya, terimalah. Ambil saja buat kamu untuk membeli baju atau roti. Anak gembala tetap tidak terbujuk dan mengabaikan uang yang disodorkan oleh Umar. Si penggembala diam sejenak, ditatapnya wajah Amirul Mukminin. Dari bibirnya terucap kata-kata yang menggetarkan hati Khalifah Umar.
Jika Tuhan menyuruh saya berbohong, lalu di mana Allah? Bukankah Allah Maha melihat? Apakah Tuhan tidak meyakini bahwa Allah pasti mengetahui siapa yang berdusta? Umar bin Khattab gemetar mendengar ucapan si gembala itu. Rasa takut menjalari seluruh tubuhnya. Persendian tulangnya terasa lemah. Dia menangis mendengar kalimat tauhid yang mengingatkannya kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawabnya di hadapannya kelak. Lalu dibawalah anak gembala yang berstatus budak itu kepada tuannya. Khalifah menebusnya dan setelah itu berkata kepadanya, "Telah kumerdekakan kamu, nak." Sungguh teman-teman, sebuah kisah teladan yang menjadi penyemangat kita untuk kita membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk mencari ilmu. Cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.